Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas Sultan sekaligus Khalifah Muhammad IV yang merupakan penakluk terakhir dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Setelah wafatnya Sultan Murad IV, Daulah Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Ibrahim I, adik dari Sultan Murad IV. Namun Sultan Ibrahim I memiliki karakter yang tidak sekuat Sultan Murad IV, sehingga pada masanya Daulah Utsmaniyah kembali masuk ke dalam masa kekacauan di mana Daulah Utsmaniyah kembali dikendalikan oleh para petinggi pasukan Janitsary dan juga oleh sekutunya yaitu Ratu Qasem Sultan. Ratu Qasem Sultan kembali ikut campur dalam pemerintahan dan menyebarkan pengaruhnya di dalam Daulah Utsmaniyah, sehingga pemerintahan Daulah Utsmaniyah kembali masuk ke dalam masa kekacauan. Hingga akhirnya Sultan Ibrahim I bertekad untuk menyudahi kekacauan yang ada di dalam pemerintahan dengan menghabisi para pemimpin pasukan Janitsary dan juga menyingkirkan ibunya Qasem Sultan dari pemerintahan. Namun sebelum Sultan Ibrahim I mewujudkan harapannya tersebut, ternyata pasukan Janitsary bergerak lebih cepat, sehingga akhirnya pada tanggal 8 Rajab tahun 1058 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Agustus tahun 1648 Masehi, pasukan Janitsary melakukan pemberontakan dan menurunkan Sultan Ibrahim I. Setelah itu Sultan Ibrahim digantikan oleh putranya yang masih kecil yaitu Sultan Muhammad IV. Sultan Muhammad IV diangkat menjadi sultan saat masih berusia 7 tahun. Sultan Muhammad IV lahir pada tanggal 29 Ramadan 1051 Hijriah, bertepatan dengan 1 Januari 1642 Masehi. Ketika Sultan Muhammad IV masih kecil, pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh neneknya Ratu Qasem Sultan yang bertindak sebagai wakil sultan. Pada saat itu kondisi negara sangat buruk dan semakin buruk dari waktu ke waktu bersamaan dengan semakin kuatnya pengaruh Janitsary di dalam istana Daulah Utsmaniyah. Janitsary pun ikut campur dalam urusan pemerintahan. Pada masa itu, Sultan dan keluarga Daulah Utsmaniyah sama sekali tidak memiliki kekuatan di hadapan para pemimpin Janitsary. Ini adalah sebuah fase di dalam sejarah Daulah Utsmaniyah yang disebut dengan era para Aga. Aga ialah sebutan untuk orang-orang terpandang Daulah Utsmaniyah, yang dimaksud tentu saja para petinggi pasukan Janitsary. Hingga akhirnya Ratu Qasem Sultan wafat pada tahun 1062 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1651 Masehi. Saat neneknya wafat, Sultan Muhammad IV belum memiliki kemampuan untuk memimpin karena usianya saat itu masih 9 tahun. Maka akhirnya tugas-tugas pemerintahan Sultan Muhammad IV dijalankan oleh ibunya sebagai wakil sultan. Ibunya bernama Khadijah Turhan. Ratu Khadijah Turhan saat itu masih sangat muda, usianya masih 24 tahun. Meskipun demikian, para sejarawan berpendapat bahwa Ratu Khadijah Turhan memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Ratu Khadijah Turhan lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ratu Khadijah menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan para pemimpin Janitsary yang sangat bernafsu untuk menguasai Daulah Utsmaniyah. Karena itu, Ratu Khadijah Turhan pun mencari sosok yang berkompeten, yang mampu memimpin Daulah Utsmaniyah dan mengembalikan stabilitas pemerintahan. Sosok yang dicari oleh Khadijah Turhan ialah sosok Perdana Menteri yang memiliki kapasitas dalam memimpin, yang mampu mengembalikan lagi kejayaan Daulah Utsmaniyah, sehingga tidak ada lagi pemberontakan dan kekacauan di dalam pemerintahan. Maka Ratu Khadijah Turhan pun terus-menerus mencari dan mencari. Beberapa Sadrul Azam pun diangkat silih berganti dan belum ada yang mampu memuaskan keinginan Ratu Khadijah Turhan. Belum ada yang mampu mengeluarkan Daulah Utsmaniyah dari keterpurukan dan krisis. Hingga akhirnya setelah sekian lama mencari-cari dan mencari, setelah 5 tahun, akhirnya Ratu Khadijah Turhan pun menemukan sosok yang dianggap mampu dan mumpuni. Dia adalah seorang politikus ulung bertalenta tinggi, yaitu Muhammad Pasha Kopreli. Sebelum bersedia diangkat, Muhammad Pasha Kopreli memberikan beberapa syarat kepada Ratu Khadijah Turhan. Syaratnya ialah Muhammad Pasha Kopreli harus diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan dan tidak boleh dibatasi dalam mengambil kebijakan.
Ratu Khadijah Turhan akhirnya menyetujui syarat tersebut, karena Ratu Khadijah Turhan menginginkan kemaslahatan bagi Daulah Utsmaniyah, dan dia menginginkan agar Daulah Utsmaniyah dapat bangkit dan mengembalikan lagi wibawa dan kejayaannya. Maka Coprelli pun mulai melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri Daulah Utsmaniyah sejak tanggal 26 Zulhijjah tahun 1066 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 15 September 1656 Masehi. Coprelli pun mengumumkan bahwa saat itu Sultan Muhammad IV sudah mencapai usia dewasa, dan karena itu Sultan Muhammad IV sudah dapat menjalankan sendiri tugas-tugasnya sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah. Bersamaan dengan itu berakhir pula masa tugas ibunya Ratu Khadijah Turhan yang telah menjadi wakil bagi Sultan Muhammad IV selama 5 tahun. Setelah itu Ratu Khadijah Turhan tidak lagi ikut campur dalam urusan pemerintahan. Dia pun berfokus mengurus kedua anaknya yang lain, yaitu Sulaiman dan Ahmad. Maka Muhammad Pasha Coprelli pun menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri Daulah Utsmaniyah dengan sangat baik. Dia menghabisi para pemberontak dan memaksa pasukan Janisari untuk tunduk pada kekuasaan Sultan. Coprelli pun berhasil memaksa pasukan Janisari untuk fokus pada tugas utama mereka, yaitu melindungi Daulah Utsmaniyah dari musuh-musuh negara. Coprelli juga melarang pasukan Janisari untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan. Kepemimpinan Muhammad Pasha Coprelli yang keras dan tegas ini membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit Daulah Utsmaniyah kembali bangkit dan meraih stabilitas politiknya. Setelah kondisi pemerintahan Daulah Utsmaniyah mulai kondusif, Sultan Muhammad IV memerintahkan Muhammad Pasha Coprelli untuk mengamankan Daulah Utsmaniyah dari bahaya dan serangan dari luar. Maka Muhammad Pasha Coprelli kemudian memukul pasukan Venezia, dan selanjutnya Daulah Utsmaniyah mengambil alih Pulau Lemnos dan beberapa pulau lainnya dari tangan Venezia. Sebelumnya orang-orang Venezia menguasai pulau-pulau tersebut dan juga Selat Dardanil, sehingga suplai barang-barang ke Daulah Utsmaniyah terhambat dan harga-harga barang naik. Namun akhirnya hal itu dapat diatasi oleh Muhammad Pasha Coprelli dan kondisi ekonomi pun kembali stabil. Muhammad Pasha Coprelli memimpin pemerintahan sebagai Sodrul Azam selama 5 tahun. Selama 5 tahun tersebut, Daulah Utsmaniyah berhasil bangkit dan mengembalikan lagi wibawa dan pengaruhnya di dalam dan luar negeri. Hingga akhirnya ia wafat di tahun 1661 Masehi, bertepatan dengan tahun 1072 Hijriah. Setelah itu putranya Ahmad Coprelli diangkat menjadi penggantinya sebagai Perdana Menteri atau Sodrul Azam. Saat itu Ahmad Coprelli Pasha berusia 26 tahun. Ahmad Coprelli merupakan Sodrul Azam paling muda dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Meskipun masih muda, namun Ahmad Pasha Coprelli mewarisi bakat ayahnya dalam memimpin. Dia merupakan seorang pemuda yang multitalenta, sangat berbakat dalam politik, dan memiliki wawasan yang luas serta intuisi politik yang sangat tinggi. Ahmad Pasha Coprelli menyadari bahwa sudah saatnya bagi Daulah Utsmaniyah untuk memusatkan perhatian kepada politik luar negeri. Maka Ahmad Pasha Coprelli pun menyerahkan kepemimpinan di dalam negeri kepada Khuroh Mustafa Pasha. Setelah itu Ahmad Pasha Coprelli pun mengumumkan perang atas Austria. Saat Daulah Utsmaniyah dalam keadaan lemah, Austria memanfaatkan kondisi lemah Daulah Utsmaniyah dengan melanggar batas-batas wilayah Daulah Utsmaniyah. Sampai-sampai Austria membangun benteng-benteng pertahanan di wilayah Daulah Utsmaniyah. Hal ini tentu saja melanggar perjanjian antara Daulah Utsmaniyah dan Austria. Maka sang Sodrul Azam Ahmad Coprelli Pasha pun bergerak dari Adrianople bersama pasukan besar sejumlah 120.000 prajurit. Bersamanya, sang Perdana Menteri membawa peralatan perang lengkap. Pasukan ini dilengkapi dengan meriam-meriam, peluru-peluru, kebutuhan logistik. Pasukan Daulah Utsmaniyah akhirnya dapat menguasai benteng Nozel. Benteng ini terletak di timur laut Budapest, berjarak 110 km ke arah timur dari kota Vienna. Dari Bratislava, benteng tersebut berjarak 80 km. Benteng tersebut memiliki pertahanan yang sangat kuat dan dianggap sebagai salah satu benteng terkuat di Eropa. Maka Ahmad Coprelli Pasha pun mengepung benteng tersebut dengan pengepungan yang menyeluruh. Pengepungan berlangsung selama 37 hari.
Setelah itu, penghuni benteng pun akhirnya meminta perjanjian damai. Ahmad Koprali Pasha menerima permintaan tersebut dengan syarat pasukan penjaga di dalam benteng keluar dari benteng tanpa senjata dan amunisi. Maka setelah pasukan penjaga di dalam benteng keluar dari benteng tanpa senjata dan amunisi, maka setelah para penjaga keluar, pasukan Daulah Utsmaniyah pun memasuki benteng tersebut dengan penuh kemenangan. Pada tanggal 25 Safar tahun 1074 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 28 September tahun 1683 Masehi. Setelah benteng yang kokoh dan besar tersebut dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah, selanjutnya pasukan Austria di 30 benteng lainnya pun menyerahkan diri, dan benteng-benteng tersebut akhirnya dapat dikuasai dengan tanpa perang. Setelah itu Austria pun meminta perjanjian damai, dan Austria selanjutnya membayar denda kepada Daulah Utsmaniyah sebesar 200.000 keping emas. Dan seluruh benteng yang telah dikuasai Daulah Utsmaniyah tetap berada di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Setelah perjanjian tersebut, Ahmad Koprali Pasha pun pulang kembali ke Adrianopel tanggal 2 Ramadan 1075 Hijriah, bertepatan dengan 17 Maret tahun 1655 Masehi. Ahmad Koprali Pasha dan pasukannya disambut dengan sambutan meriah atas kemenangan tersebut. Belum 2 tahun dari kemenangan tersebut, Sultan Muhammad IV kembali menugaskan sang Perdana Menteri Ahmad Koprali Pasha untuk melanjutkan usaha menaklukkan Pulau Kreta. Secara umum, Pulau Kreta sudah dikuasai Daulah Utsmaniyah sejak masa Ibrahim I. Namun ada beberapa benteng di pulau tersebut yang bertahan dan tidak mau tunduk kepada pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Benteng-benteng tersebut dapat bertahan karena mendapatkan dukungan dari negara-negara Eropa. Maka Ahmad Pasha Koprali pun berangkat bersama armada laut menuju benteng Kandy pada bulan Ramadan tahun 1077 Hijriah, bertepatan dengan bulan Maret 1667 Masehi. Pengepungan berlangsung selama 7 bulan. Selama 7 bulan itu para penghuni benteng tetap bertahan di dalam benteng. Kemudian Ahmad Koprali Pasha mengepung kembali benteng tersebut pada 8 Muharram 1079 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juni 1668 Masehi. Pengepungan kedua tersebut berlangsung lebih dari 2 tahun, hingga akhirnya Venezia sepenuhnya menyerah dan Pulau Kreta pun sepenuhnya dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah. Ahmad Koprali Pasha menghabiskan waktu sejenak untuk memperbaiki benteng dan bangunan yang rusak. Setelah itu Ahmad Koprali Pasha pun pergi meninggalkan Pulau Kreta tanggal 14 Zulhijjah 1080 Hijriah, bertepatan dengan 5 Mei 1670 Masehi. Di masa kepemimpinan Ahmad Koprali Pasha, wilayah Kaukasus di Rusia juga masuk ke dalam wilayah yang dilindungi oleh Daulah Utsmaniyah. Saat penguasa Bolonia ingin menguasai wilayah Kaukasus, penduduk Kaukasus pun meminta perlindungan dari Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah pun kemudian membantu Kaukasus mengalahkan orang-orang Bolonia. Sadrul Azam Ahmad Koprali Pasha akhirnya wafat pada 24 Ramadan 1087 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 1676 Masehi. Setelah itu, jabatan Sadrul Azam dipegang oleh Qurrah Mustafa Pasha. Pada masa Sultan Muhammad IV juga terjadi perang antara Daulah Utsmaniyah dan Rusia. Hal ini karena perebutan kekuasaan atas wilayah Ukraina. Maka Sadrul Azam Qurrah Mustafa Pasha menyiapkan pasukan besar yang berangkat dari Istanbul. Pasukan ini merupakan pasukan pertama yang dikirimkan Sultan Utsmani ke wilayah Rusia. Pasukan ini bergerak pada 8 Rabiul Awal 1089 Hijriah, bertepatan dengan 30 Maret tahun 1678 Masehi. Pasukan besar ini pun tiba di benteng Jahrin, sebuah benteng yang memiliki pertahanan yang luar biasa. Maka benteng itu pun dikepung. Benteng tersebut dilindungi oleh pasukan Rusia yang besar yang jumlahnya mencapai 200.000 prajurit. Selang 2 tahun kemudian, Sultan Muhammad IV kembali mengirimkan pasukan ke Rusia. Namun akhirnya peperangan antara kedua negara tersebut berakhir dengan perjanjian damai. Dalam perjanjian tersebut, Rusia dan Daulah Utsmaniyah bersepakat untuk membagi 2 wilayah Ukraina, dan sebagian besar wilayah Ukraina dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah. Dan setelah itu Rusia juga bersedia membayar pajak kepada Daulah Utsmaniyah
yang dibayarkan melalui wilayah Crimea yang merupakan bagian dari wilayah Daulah Utsmaniyah kala itu. Dan Rusia juga diharuskan membayar pajak yang tertumpuk selama berlangsungnya masa perang. Negara-negara Eropa merasa khawatir dengan semakin kuatnya Daulah Utsmaniyah, dan pada masa Sultan Muhammad IV, Daulah Utsmaniyah juga berhasil memukul Austria, sehingga Austria tidak lagi ikut campur dalam urusan dalam negeri Hongaria yang sudah tunduk kepada Daulah Utsmaniyah. Lalu pada tanggal 29 Rajab tahun 1094 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Juli 1683 Masehi, pasukan Daulah Utsmaniyah yang dipimpin oleh Kuroh Mustafa Pasha mengepung kota Vienna. Sebagian benteng pun hancur. Pengepungan tersebut berlanjut hingga selama 2 bulan. Paus di Roma pun merasa galau melihat perkembangan yang terjadi, sehingga digalakkanlah usaha untuk memberikan pasukan bantuan kepada orang-orang Vienna. Dan pasukan bantuan tersebut dapat melewati jembatan Duna, yang merupakan jalur untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Vienna. Penjaga jembatan dari Daulah Utsmaniyah mengizinkan bantuan dari Eropa tersebut untuk masuk melewati jembatan tanpa perlawanan apapun. Hal ini merupakan salah satu pengkhianatan terbesar dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Akhirnya pasukan Daulah Utsmaniyah kalah dan pengepungan kota Vienna berakhir. Kekalahan Daulah Utsmaniyah ini disambut dengan dentingan lonceng gereja di berbagai wilayah Eropa. Akhir dari kepemimpinan Muhammad IV. Setelah mendengar kabar kekalahan Daulah Utsmaniyah dalam pengepungan Vienna, Sultan Muhammad IV mengirimkan utusan untuk mengeksekusi Sodul Azam Kuroh Mustafa Pasha. Padahal Kuroh Mustafa merupakan seorang Sodul Azam yang sangat kompeten. Keputusan untuk mengeksekusi Kuroh Mustafa Pasha diambil setelah adanya bisikan dan masukan dari lawan-lawan politik Kuroh Mustafa Pasha yang tidak menyukai Sodul Azam tersebut. Maka Kuroh Mustafa Pasha pun wafat pada tanggal 6 Muharram 1095 Hijriah yang bertepatan dengan 25 Desember 1683 Masehi. Setelah itu tidak ada lagi Sodul Azam yang benar-benar kompeten, dan berakhirlah masa kepemimpinan para Sodul Azam yang kompeten. Dan menjabat setelah itu beberapa Sodul Azam yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal dan tidak mampu menjaga stabilitas pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Eropa yang kemudian bergabung dalam persekutuan suci yang terdiri dari Austria, Bolonia, Venezia, Malta, dan Rusia. Austria pun mulai menyerang Hongaria dan Austria pun berhasil menguasai beberapa kota Hongaria. Kemudian Austria berhasil merebut benteng Nozel. Sementara itu Venezia berhasil menguasai pulau-pulau di wilayah Yunani. Sultan Muhammad IV berusaha untuk merebut kembali wilayah yang lepas dari tangan Daulah Utsmaniyah. Sodul Azam Sulaiman Pasha pun mendapatkan kekalahan di wilayah Muhaks menghadapi pasukan persekutuan suci pada tanggal 3 Syawal tahun 1098 Hijriah yang bertepatan dengan 12 Agustus 1687 Masehi. Akibat kekalahan-kekalahan yang terjadi tersebut, terjadi pemberontakan terhadap Sultan Muhammad IV, dan dia pun dilengsarkan pada tanggal 3 Muharram 1099 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 November 1678 Masehi. Setelah berkuasa selama sekitar 40 tahun, saat Sultan Muhammad IV turun tahta, Daulah Utsmaniyah telah kehilangan banyak wilayahnya. Wilayah-wilayah yang lepas tersebut dikuasai oleh orang-orang Austria dan Venezia. Selanjutnya Sultan Muhammad IV digantikan oleh saudaranya Sulaiman III, dan setelah itu Daulah Utsmaniyah pun memasuki era berhentinya perluasan wilayah dan futuhat Islamiyah. Dengan demikian Sultan Muhammad IV pun dianggap sebagai penakluk terakhir dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.